Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali kita menyapa di Backstory. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Ya, dalam rangka suasana menyambut Ramadan, ya, dan juga suasana saat ini ya suasana yang boleh dikatakan tahun politik sudah memanas. Nah, tapi saya tidak bicara itu, nanti kita bincang ya terkait juga dengan menyambut Ramadan, apa yang akan dilakukan oleh para tokoh yang ada di Bekasi Raya ini ya. Dan pemirsa, sahabat Backstory, perkenalkan yang pertama adalah Ketua ICMI Orda Kota Bekasi ya. Assalamualaikum Pak Faisal. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah aman terkendali. Aman terkendali. Berkah. Ya, luar biasa ini. Kelihatan nih aktivitasnya makin hari makin padat nih. Padat di dunia maya maupun di dunia nyata ya. Masya Allah, mudah-mudahan keberkahan selalu mengiringi Pak Faisal serta keluarga. Yang kedua kita sapa ini tidak kalah juga ini lagi viral. Ya, sahabat kita ya, Ustadz Haji Dinul Hasan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kalau tidak salah Ustadz ini berjihadnya di BWA ya? Ya, betul sekali. Ya, BWA itu Badan Wakaf Al-Quran. Nah, beliau sebagai staf BWA pusat ya? Ya, oke. Baik, sahabat Backstory, tadi sekilas kita sudah memperkenalkan tamu kita pada siang hari ini, dan saya sendiri adalah Wawan Hermawansyah, dan saya di sini mewakili rekan-rekan akademisi ya, wabil khusus ya saya mewakili dari teman-teman Politeknik Bakti Kartini yang kebetulan hari ini saya sebagai host acara yang sengaja kita buat pada siang hari ini. Baik, sahabat, obrolan kita pada siang hari ini yaitu dengan tema menyongsong ya, Bekasi Mengaji Jilid 2 ya. Kebetulan bapak-bapak ini adalah mereka terlibat langsung di dalam kepanitiaan ya, baik itu di Bekasi Mengaji 1 ya maupun di rencana di Bekasi Mengaji 2. Nanti kita coba tanya-tanya mereka ya, asal mulanya program ini digulirkan, lalu waktu tahun yang lalu apa yang sudah dilakukan dan evaluasi seperti apa. Karena acara Bekasi Mengaji ini terus terang saya baru mendengar waktu tahun yang lalu ya, dan kebetulan saya pun hadir ya dengan jumlah yang cukup banyak tapi tidak sampai secara detail saya mengikuti ya. Nanti kita coba tanya pada narasumbernya. Bekasi ya, saya panggil Ustadz aja ya Bapak Ustadz ya. lebih menyatu lah ya. Bekasi ini beberapa hari terakhir ya, beberapa minggu terakhir ini, terutama di kota Bekasi ya, ini curah hujan cukup tinggi ya. Sampai hujan itu mulai dari pagi sampai siang itu tidak henti. Nah, beberapa daerah malah terkena dampak kebanjiran ya. Ya, mudah-mudahan menjelang Ramadan ini tidak terjadi kebanjiran yang berarti ya, sehingga kita bisa khusyuk dalam melaksanakan ibadah Ramadan. Insyaallah. Baik, Bapak Faisal sebagai Ketua ICMI Orda Kota Bekasi ya, beberapa bulan terakhir ini kegiatannya apa Pak Faisal kalau boleh tahu nih? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih pada Pak Wawan dari Politeknik
Bakti Kartini yang alhamdulillah hari ini berkenan mengundang kami untuk hadir berbincang-bincang ya. Ya. Mudah-mudahan pertemuan kita kiranya mendapat ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Memang kembali kepada acara Bekasi Mengaji ini, memang ini sebenarnya ada kaitannya dengan acara yang sudah pernah kita gelar pada tahun lalu, Ya. yaitu Bekasi Mengaji pada bulan April menjelang Idul Fitri pada saat itu, Iya. Pak Dr. Wawan. Iya. Jadi kami berinisiasi pada saat itu 2 minggu sebelum Idul Fitri. Kami ada pertemuan dengan para pembina, pengurus dan pengawas di Yayasan Nurul Islam Islamic Yeah. Center. Yeah. Nah, pada saat itulah saya karena mengikuti perkembangan yang dilakukan oleh Badan Wakaf Al-Quran, Yeah. yang mana Badan Wakaf Al-Quran sebelumnya sudah menyelenggarakan acara Bekasi Mengaji itu di Jogja kalau tidak salah, Iya, Ustaz, ya. betul sekali. Di Jogja, kemudian di Bogor dan Pekanbaru. Pekanbaru. Ya. Nah, kemudian pada saat itu juga akan diselenggarakan di Jakarta. Oh. Nah, pada pertemuan itulah saya mencoba untuk mengusulkan bagaimana kalau bisa Islamic Center bekerja sama dengan IJMI Iya, untuk dan juga Iya. tentunya dengan Badan Wakaf Al-Quran Iya. itu menyelenggarakan Bekasi Mengaji ini. Iya. Karena apa? Itu momen yang sangat penting sekali, Hmm. apalagi pada saat itu adalah kita berada di tengah-tengah bulan Ramadan, bulan suci Ramadan. Nah, dengan kami sampaikan itu kepada pihak yayasan, alhamdulillah direspon positif. Bismillah Pak Faisal, Ya. kalau memang mau menyelenggarakan Itu singkat waktunya ya? singkat. Itu efektif nggak less than 1 week itu. Oh, luar biasa. Jadi kami karena langsung mendapat amanah dari pengurus Yayasan Nurul Islam, silakan Pak Faisal buat panitia dan yuk kita bersama-sama untuk mempersiapkan acara tersebut. Iya, Alhamdulillah pada Iya. saat itu direspon positif oleh stakeholder yang ada di Islamic Center juga, karena kita yakin bahwa Islamic Center itu sekarang ini harus menjadi rumah besarnya umat Islam. Jadi di situ Kota juga dan kabupaten ya? ya kota dan kabupaten Bekasi ya? Bekasi. Oke. Jadi di situ juga ada Yayasan Nurul Islam, Iya, ya. kemudian ada Ikatan Persaudaraan Haji Iya. Indonesia juga ada di situ. Iya, iya, Ya kita sama-sama bergandengan tangan, Iya. seluruh stakeholder Iya. forum-forum dan lembaga-lembaga Islam, kita bersama-sama ikut menciarkan agama Islam di Kota Bekasi ini melalui rumah besar kita, Islamic Center. Oh, luar biasa. Itu kegiatan waktu Bekasi Mengaji jilid pertama ya? Iya. Jilid betul. pertama. Berarti Iya. ini akan dilaksanakan lagi ya. Berarti pelaksanaan Bekasi Mengaji jilid pertama itu kita melihat ya, itu sukses ya. Alhamdulillah. Dari jumlah kalau nggak salah ya, Iya. cukup banyak ya. Alhamdulillah waktu itu kita mentargetkan 1.500. Oh. Padahal memang pada saat itu suasana kita masih suasana COVID ya pada saat itu ya. Itu Artinya menjelang Ramadan ya? di Ramadan, bulan bulan Ramadan. Ramadan. Bulan Ramadan 2 minggu sebelum Idul Fitri. Masya Allah. Jadi minggu kedua itu baru direncanakan, minggu ketiga kita laksanakan Oh, acara berarti itu. rencana yang kedua ini sebelum Ramadan Sebelum Ramadan. ya. Kalau yang pertama di dalam bulan Ramadan, Iya, sekarang sebelum Ramadan. sebelum Ramadan. Baik. Dan Itu kalau nggak salah pesertanya dari semua elemen ya? iya, jadi memang pada saat itu kita panitia sepakat untuk mengundang semua elemen-elemen di masyarakat termasuk BKMT, Iya. majelis-majelis taklim, kemudian yayasan-yayasan pendidikan, pesantren. Iya. Dan alhamdulillah saat itu direspon positif. Kita pada saat itu hanya alhamdulillah ya, Ya. Ustadz, dari BWA pada saat itu mengirimkan sebanyak 1.300 mushaf Al-Quran Mushaf Al-Quran. gratis, dan dari panitia sendiri malah menyediakan konsumsi snack dan takjil dan nasi box itu sebanyak 1.800.
dan semuanya habis. Jadi Al-Quran itu hibah dari BWA ya, Badan Wakaf Badan Wakaf Al-Quran. Betul. Baik Pak Ketua, sebelum dilanjut kita beralih ke sudut pandang dari Pak Pak Dinul ya. Dinul nih dari staf BWA Pusat ya, Badan Wakaf Al-Quran. Jadi pemirsa, ternyata mungkin ada yang belum tahu tentang BWA ya, atau yang sudah tahu tapi belum terlalu dalam tahu tentang BWA. Sekalian saya coba tanyakan dulu ya, BWA itu apa, Ustaz? Ya, terus kegiatan rutinnya itu apa sih? Biar pemirsa bisa lebih paham lagi. Ternyata ada wakaf Al-Quran. Silakan Ustaz. Ya, terima kasih Pak Wan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah di sini ada teman sahabat kita nih, Ketua ISMI yang luar biasa. Ya, begini, untuk Badan Wakaf Al-Quran sendiri itu berkantor pusat di Tebet. Ya. Tepatnya di Tebet, Jakarta Selatan. Ya. Tidak jauh dari sini. Ya. Insya Allah bisa dalam waktu singkat bisa sampai. Kalau staf Wawan nanti bisa main ke kantor ya. Insya Allah. Ya. Kalau BWA sendiri itu berdiri dari tahun 2006. Oh, 2006 sampai sekarang lebih kurang 16 tahun. Sudah 16 tahun. Ya, alhamdulillah awalnya BWA itu adalah bergerak di bidang Al-Quran, Ya. wakaf. Ya, jadi kita menghimpun dana dari masyarakat, kemudian kita cetak Al-Quran. Nah, itu awal. Kemudian berjalannya waktu, alhamdulillah programnya bertambah. Ya. Ada kegiatan airnya, kemudian listriknya, ada wakaf produktifnya. Kemudian ditambah lagi sekarang itu alhamdulillah zakat. Oh. Nah, zakat karena ini permintaan dari saudara-saudara kita. Kenapa? Ya. BWA tidak mengumpulkan zakat. Ya. Nah, tapi alhamdulillah ini sampai sekarang luar biasa. Ya. Dengan berjalannya waktu ini BWA sudah dikenal di tingkat nasional. Oh. Nah, jadi sudah banyak yang dilakukan oleh BWA, terutama yaitu masalah pendistribusian Al-Quran untuk saudara-saudara kita yang ada di seluruh Indonesia sampai ke Papua, Aceh. Nah, alhamdulillah untuk Al-Quran kita BWA itu sudah lebih kurang 1 juta lebih, Ustaz Wawan. 1 juta eksemplar kita distribusikan. Oh. Nah, kita bekerja sama juga dengan para dai, para ustadz yang di daerah. Sinergi, saling bantu, tolong menolong lah sifatnya gitu. Tapi alhamdulillah. Termasuk Quran Braille? Oh enggak. Kita mushaf biasa. Mushaf biasa aja. Itu standarnya di Kementerian Agama. Oh, baik. Kita ada 2, mushaf dan terjemahan. Baik. Menarik nih Ustadz. Nah, sekarang BWA ini kan sebagai inisiator ya. Ya. Inisiator menggagas tentang sebuah kota mengaji ya, gitu kan? Iya. Nah, boleh diceritakan singkat nggak Pak Ustadz? Apa asal mulanya munculnya ide ya? Perasaan belum banyak daerah ya yang mengadakan Bekasi. Kalau di Bekasi ya. Kalau kita nggak tahu nih pemirsa, di mana kota pertama kali yang menyelenggarakan ide yang mercusuar ini. Kenapa saya kata mercusuar? Ya kan, seolah-olah kan selama ini mengaji itu kan di masjid ya. Iya. Mengaji itu di rumah itu kan. Musola, kan. Surau-surau kata orang. Jadi ada apa? Ada ide untuk mensyiarkan secara terbuka kan. Sehingga mengaji di tempat umum ya, ikut menyiarkan. Malah kemarin sempat melihat di YouTube ya, anak-anak mahasiswa ya di daerah Jawa itu satu gerbong penuh ya. Iya. Satu gerbong penuh itu semua baca Quran ya. Sehingga semarak syiar Islam itu sangat terasa betul ya. Nah, coba bisa ceritakan Ustaz asal mulanya gitu. Silakan. Ya. Dari awal cerita dari mengaji ini yaitu dari teman-teman dari kantor pusat, termasuk dari gagasan dari CEO pimpinan kita Ustadz Heru Binawan. Jadi Ustadz Heru cara ke teman-teman yang penting bagaimana kita untuk memberikan suatu pembelajaran ya masalah agama ini dan menyebarkan Al-Quran
pada masyarakat luas kan. Hmm. Jadi kenapa Jogja diambil? Karena Jogja ini cukup fanatik ya, tentang masalah agama ya. Iya. Jadi kita coba untuk mengangkat Jogja. Mm-mm. Jadi alhamdulillah kegiatan tersebut setelah digagas akhirnya disurvei lah lokasi Iya. kan ke Jogja dengan tim medianya, dengan tim orang program, termasuk pimpinan sendiri datang ke Jogja untuk melihat bagaimana kalau kita diadakan Jogja mengaji. Tahun berapa itu Ustaz? 1 tahun yang lewat. Oh, bersamaan ya, Baru- bersamaan ya. Kemudian dengan respon dari masyarakat yang ada di Jogja disambut baik. Ya. Nah, disambut baik, kita bekerja sama juga sama Pemda di sana. Iya. Alhamdulillah Hmm. berjalan dengan baik. Dengan baik, Kemudian baru timbul Permintaan dari daerah lain. permintaan dari teman-teman yang dari luar kan, Iya, luar dari Pulau Jawa, betul. seperti dari Pekanbaru, kemudian dari daerah timur ya kan, Iya. kemudian di DKI. Hmm. Waktu itu sempat juga DKI. Kemudian kami dengan Ustaz Faisal setelah ada kegiatan di Nurul Islam Islamic Iya. Center, Hmm. kita ngobrol berdua. Ustaz Faisal bilang gini, gimana kalau kita adakan di Bekasi katanya. Iya. Wah, bagus sekali ini kalau kita ini kita angkat nih. Akhirnya terciptalah seperti itu Ustaz. Iya, Jadi iya. memang itu spontanitas ya. Iya. Jadi Betul. tidak menunggu waktu lama, Iya. satu persiapan 1 minggu. Iya. Ustaz Faisal, ya sudah kita bikin kepanitiaan. Iya. Jadi itu singkat cerita seperti itu. Jadi kelihatannya program ini sifatnya ya boleh dikatakan ada spontanitas gitu ya. Hmm. Nah, kemungkinan ini akan menjadi program nasional keberlanjutan, Ustaz. Ya, insya Allah karena ini sudah menjadi apa namanya booming ya, kalau anak-anak sekarang ya, sepertinya akan berlanjut tahun ke tahun insya Allah. Insya Allah. Karena setelah nih Bekasi mengaji ini, mungkin ada tempat-tempat lain yang minta Iya, kan, betul. jadi BWA siap untuk support kan, Betul. apalagi untuk kebaikan, Iya. apalagi juga untuk membela agama kita sendiri ya kan, betul. syiar ya kan. Iya, iya. Nah, jadi ya insya Allah kita bekerja sama dengan semua pihak. Luar biasa. Ini sama juga kita itu memasyarakatkan Al-Quran Betul. ya ke apa namanya ke semua elemen ya Elemen, seperti itu ya. Jadi yang tidak jarang ke masjid pun bisa mungkin hidayah bisa datang ya, Iya. mendengar Iya. Al-Quran ya dilantunkan di jalan secara serentak ya dan Iya. seterusnya. Baik, kita beralih ke Pak Faisal. Pak Faisal, tadi sudah disampaikan oleh Pak Dino ya dari BWA. Kelihatannya ini ada frekuensi yang sama ya, sama antara BWA dengan ICMI ini. Sehati. Ya, sehati ya. Alhamdulillah. Bayangkan tidak sampai 1 minggu ya pelaksanaan Bekasi Mengaji Jilid pertama tahun yang lalu itu banyak viral di beberapa media ya. Iya. Itu mempadati sepanjang jalan Ahmad Yani ya. Betul. Ya kan? Iya. Nah, itu persiapannya tidak sampai 1 minggu. Alhamdulillah. Apalagi kalau persiapannya panjang ya dan ditata sedemikian rupa. Nah, Pak Faisal, ini terkait dengan ICMI ya. Iya. ICMI Orda Kota Bekasi. Nah, mayoritas warga Kota Bekasi, katakan saja Bekasi ya, itu kan dari nenek moyang kita dulu ya ceritanya ya. Iya. Itu based on-nya adalah religi Islam ya, dengan trademarknya itu adalah Kiai Haji Nur Ali ya kan, dengan mercusuarnya Islamic Center ya. Iya. Ini menjadikan sebuah bukti bahwa dari dulu orang tua di Bekasi ini cukup dan sangat religi ya, dan sangat fanatik ya terhadap perkembangan Islam. Nah, menurut Pak Faisal ya dari ICMI ya, di Kota Bekasi ini apa sebenarnya yang menjadikan suatu hal yang penting untuk dijadikan fokus ya dalam menciptakan kerukunan ya kan, dalam menciptakan giroh, apalagi kita menyambut bulan Ramadan ini. Iya. Ya, mungkin bisa disampaikan sedikit ke pemirsa yang
Silakan. Iya. Ustaz. Oke, saya menyambung sedikit tadi apa yang disampaikan Ustadz Dinul. Jadi saya juga sempat dialog dengan CEO-nya BWA ya, Ya. Pak Heru. Heru. Mhm. Jadi memang ide acara mengaji ini yang Iya. digagas oleh BWA ini memang juga tidak terlepas dari kebiasaan masyarakat yang terutama di Timur Tengah dan juga di Mesir. Mhm. Itu Pak Wawan, kalau kita di Mesir itu kalau kita naik bus kemudian naik kereta Mhm. atau lagi nunggu taksi, itu semua masyarakat di sana membaca Al-Quran. Oh. Jadi Al-Quran itu selalu ada di tangan mereka Dan dibaca ya. dan dibaca. Nah inilah yang contoh yang patut kita ambil kebiasaan ini, bagaimana masyarakat Indonesia itu yang mayoritas berpenduduk Muslim di Indonesia ini seyogyanya harusnya seperti itu. Jadi mencintai Al-Quran itu di mana saja, kapan saja, tidak dibatasi dengan tempat, waktu dan lain sebagainya. Jadi kita harapkan dengan Bekasi Mengaji ini mudah-mudahan seluruh masyarakat, terutama Kota Bekasi ini, tadi Pak Dr. Wawan sampaikan bahwa memang Kota Bekasi ini terkenal dengan kota santrinya. Ya, ya. Jadi banyak termasuk tokoh dan pahlawan Ya, ya. nasional kita, Ki Haji Nur Ali, dan juga ada tokoh kita Ki Haji Muhtar Tabrani. Itu yang nama beliau dipakai di sepanjang jalan belakang Sumarekon, dan juga putra dari pahlawan nasional kita itu juga almarhum Ki Haji Somudin Muhtar. Beliau telah mendirikan satu pesantren besar di belakang Sumarekon. Nah itu mencirikan bahwa memang Kota Bekasi ini adalah kota santri. Iya, iya, iya. Yang mana awalnya Republik ini juga berjuang banyak tokoh-tokoh dari Bekasi. Iya, iya. Nah itulah jadi kita harus tetap menjaga Kota Bekasi ini bagaimana, walaupun mayoritas sekarang ini urbanisasi cukup tinggi ke Kota Bekasi ini. Itu jangan sampai Kota Bekasi ini jadi termarginalkan identitasnya itu loh. Iya, iya. Nah itu harus kita jaga. Betul. Kita yang masuk di dalam Kota Bekasi ini, penduduk Kota Bekasi harus tetap menjaga kemurnian daripada masyarakat Kota Bekasi itu sendiri, dan identitas kota santri itu jangan sampai tereliminasi dengan perkembangan namanya, baik secara fisik, kota dan lain sebagainya. Ini harus kita jaga. Betul Ya, betul itu, Pak Pak. Ketua. Memang beberapa tahun terakhir ini Kota Bekasi ini dilihat dari berbagai macam segmen ya, itu mengalami peningkatan yang signifikan. Betul. Ya. Di sisi lain peningkatan urbanisasi ya. Peningkatan jumlah penduduk ya kan, dan diikuti juga dengan pembangunan infrastruktur yang luar biasa ya. Betul. Jadi masalah kemacetan, masalah banjir, masalah sosial lainnya sudah mulai muncul ya di Kota Bekasi. Nah, kita mengharapkan betul ya hal itu tidak semata-mata hal-hal lain pun akan tadi termarginalkan ya. Boleh ada peningkatan dari sisi modernisasi, tetapi di sisi lain ya peningkatan dari keimanan dan ketakwaan pun ya harus seimbang dengan. Betul. Nah, salah satunya tadi program Bekasi Mengaji ya, itu digulirkan. Nah, kalau bisa mungkin tidak setiap tahun ya, bisa setahun 2 kali di momen-momen tertentu ya. Dan kebetulan ini berbarengan juga sebentar lagi dengan ulang tahun Kota Bekasi ya. Betul. Iya. Jadi momentumnya ini karena ada visi misinya kan, ihsan itu ya. Betul. Ya, itu betul, yang kita harus jaga juga. Karena Kota Bekasi ini kan memiliki 5 visi itu kan. Iya. Kreatif, cerdas, maju, sejahtera, dan ihsan. Nah, ihsan ini bagaimana kita apa sih arti ihsan itu sendiri? Ihsan itu kan selalu cenderung berbuat kebaikan. Baik. Tapi tentunya dasarnya apa? Lillahi ta'ala. Jangan berbuat baik ada pamrih gitu loh. Nah, ini yang harus kita dudukan bersama. Iya. Jadi seluruh stakeholder di Kota Bekasi ini
baik ulamanya, umaroknya, kemudian juga masyarakatnya tentunya. Itu harus ya kita harus berusaha bersama-sama menjadi masyarakat yang ihsan. Ini yang kita yang Kota Bekasi sudah canangkan itu dalam program visi dan misinya Kota Bekasi. Baik, luar biasa. Pak Faisal, Pak Dinul, ini menarik ya perbincangan kita, mengarah kepada keseimbangan antara pembangunan fisik dengan pembangunan non fisik ya. Kalau bahasa Habibie dulu Imtek dan imtek ya. Iman dan takwa, teknologi ya penyeimbangkan. Betul. Nah ternyata itu kan perlu grand design ya yang bagus. Nah terkait dengan Bekasi Mengaji ini, saya muncul satu pertanyaan. Apakah kita sudah punya data warga Kota Bekasi ini yang bisa membaca Al-Quran seumur misalnya antara umur 17 tahun sampai umur 25 tahun, kita buat segmentasi ya, yang sudah bisa baca Quran berapa persen. Kita turunkan lagi yang sudah bisa baca Quran, kita turunkan lagi ya, yang sudah bisa membaca Al-Quran dengan benar berapa persen. Kita turunkan lagi yang sudah bisa membaca Al-Quran dan ya mengerti artinya berapa persen. Ya kan? Lalu kita tingkatkan lagi umur antara 25 sampai sekian tahun. Itu kalau kita punya data itu, saya pikir itu luar biasa. Sehingga program-program yang tadi itu turunannya akan banyak. Ya. Kira-kira sudah ada belum data itu ya, Pak Ketua ya? Memang sampai hari ini kami juga belum ada. Dan memang juga mungkin ini perlu ada sinergisitas dengan pemerintah Kota Bekasi juga. Nah, khususnya Kementerian Agama dan Dinas Pendidikan kita. Nah, ini perlu kita nanti duduk bersama untuk bisa menggali itu semua, adakan survei dan mendata itu semua seperti apa yang disampaikan Pak Dr. Wawan tadi. Jadi memang itu penting sekali supaya kita memang tahu betul pemetaan di Kota Bekasi ini mengenai masyarakat Kota Bekasi itu, jangan sampai nanti yang mengatasnamakan notabene mayoritas Muslim, tapi tadi itu tidak bisa mengaji, tidak mengerti apa. Nah, inilah makanya mungkin dengan Bekasi Mengaji ini kita mulai yuk kita ajak masyarakat melakukan pembiasaan dulu. Dimanapun berada, walaupun ada di terminal, ada di bus, ada di taksi, atau ada di rumah makan, dan tentunya pastinya kalau ada di masjid ya mengaji ya. Jadi nah ini budaya ini harus kita siarkan gitu. Ya. Makanya kita gelar juga pada saat itu. Kenapa kita mengambil tempat di Jalan Protokol Ahmad Yani sepanjang dari Islamic Center ke Pemkot itu karena supaya syiarnya memang terasakan oleh apalagi menyambut Ramadan ya, di mana Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Ya kan? Itu ada hadisnya Ustaz Wawan, bahwa ada apa al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Jadi ada 4 golongan yang dirindukan oleh surga. Dirindukan oleh surga. Kita sendiri kan rindu nih. Tapi surga merindukan khusus merindukan orang-orang yang baca, yang salah satunya itu talil Quran, membaca Al-Quran. Nah itulah mudah-mudahan ini menstimulasi, memotivasi masyarakat Kota Bekasi untuk bisa bersama-sama, yuk kita sama-sama rajin membaca Al-Quran. Mudah-mudahan dengan akhlak Al-Quran ini akan menjadi titik awal Bekasi ini menjadi mewujudkan revolusi akhlak. Ini yang sesuai penting dengan tema ini ya. Nah ya itu dia. Nah, tema jadi proposal revolusi akhlak menuju Bekasi yang lebih baik. Amin. Nah, Oke. Baik, Pak Faisal, Pak Dinul, ya. Mungkin ke depan turunan dari kegiatan ini bisa bervariatif ya. Salah satunya adalah tadi dengan setelah kita mensyiarkan ya, selanjutnya ada turunan kegiatan
Mungkin kegiatan salah satunya adalah program pemberantas buta huruf Al-Quran. Ya, ini jadi program ICMI, ya kan, Insyaallah. bekerja sama dengan BWA BWA, ya. dan juga bekerja sama dengan kaum akademisi. Perlu Betul. kami sampaikan, Pak Ketua, Pak Faisal dan Pak Dino, di Kota Bekasi ini jumlah perguruan tingginya cukup banyak. Ya, bervariatif keilmuannya. Ada yang bawa depan, ada yang Iya. bawa dikti, bervariatif. Ya, salah satunya adalah Politeknik Bakti Kartini, Kartini, ya, alhamdulillah. di bawah Yayasan Amal Bakti, ya, Amal yang Bakti. apa, ownernya adalah Bu Hajah Neneng, ya, pemilik rumah sakit Bakti Alhamdulillah. Kartini. Alhamdulillah. Iya, Dan insya Allah iya. dari Politeknik Bakti Kartini ya, selalu mensupport segala kegiatan yang sifatnya adalah mensiarkan kebajikan. Amin amin ya rabbal alamin. Iya. Dan apa namanya, kenapa ICMI tidak bisa jalan sendiri, BWA tidak bisa jalan sendiri, semua komponen ya, komponen organisasi yang lain juga tidak bisa jalan sendiri, Betul. ya. Kami pun beberapa teman akademisi pun tidak bisa jalan sendiri, ya. Kita harus menjadi satu kesatuan. Iya. Ya, tadi misalnya tentang data, mungkin bisa itu Pak Ketua, tentang data-data tadi kita minta ke perguruan tinggi untuk meriset, Mm-mm. ya, meriset tentang tadi tingkat kemampuan ya warga Bekasi terhadap kemampuan membaca Al-Quran tadi dengan parameter tadi. Iya. Hasil penelitian itu bisa jadi skripsi, ya, nanti Betul. hasil itu bisa dikelola oleh ICMI, oleh BWA, Iya. ya kan, oleh yang lain, Iya. sehingga ternyata warga Bekasi ini membutuhkan satu treatment, Betul. ya kan? Iya. Dan kebetulan saya di akademisi ya, yang sebagai juga ketua Asosiasi Dosen Indonesia untuk Bekasi Raya, ya, dan juga dengan teman-teman di Politeknik ini ya siap untuk melakukan itu, ya. Kami Insyaallah, siap ya. untuk Insyaallah. support Iya. beberapa kegiatan yang digagas luar biasa. Bekasi mengaji jilid 2, ya, kita yakin insya Allah jauh lebih baik dibandingkan dengan Bekasi mengaji jilid pertama Insyaallah. dan Amin. tahun-tahun selanjutnya. Iya. Kota Bekasi ini, kota dan Kabupaten Bekasi kemas menjadi Bekasi ini Betul. ya, kembali kepada hitohnya, Iya. ya, menjadi tadi kota santri, Santri. ya, Betul. di mana fondasi akhlakul karimah, fondasi generasi-generasi penerus kita betul-betul yang menjadi generasi Quran, Amin. ya. Amin. Insyaallah. Karena pesantren juga banyak, Banyak ya. Iya. seperti itu. Baik Pak Pak Faisal, Pak Dinul, ya, sebelum ditutup, ya, ada satu pertanyaan mungkin yang perlu disampaikan di dalam forum ya, backstory ini, Iya. ya. Apa sih ya signifikan, apa yang menjadikan signifikan program Bekasi Mengaji ini ya, terhadap dunia pendidikan, ya, korelasi apa yang berdampak ya, Mm-mm. dari program Bekasi Mengaji ini dalam segmen pendidikan, gitu Pak. Silakan Pak Dinul dulu. Saya Pak Ya. Ustadz, silakan Pak. Jadi memang kembali kepada inti dasar kalau Rasulullah SAW sendiri Ya. bersabda bahwa ada 2 perkara yang akan menyelamatkan kita semua di dunia ini, yaitu mengikuti Al-Quran dan hadis sunnatullah. Ya. Jadi berangkat dari pedoman Al-Quran dan hadis inilah yang harus menjadi landasan pokok di pendidikan kita di Republik ini. Jadi tadi kita sudah berbincang mengenai bagaimana mengharapkan masyarakat Kota Bekasi ini, terutama di segmen-segmen generasi kita sekarang ini perlu sekali penanaman pendidikan yang berlandaskan Al-Quran dan hadis. Karena apa? Itulah yang akan mencetak generasi yang insya Allah kedepannya generasi-generasi yang berakhlakul karimah. Tanpa itu tidak usah kita bicara dengan dasar-dasar yang lain, karena itulah menjadi pokok kita yakin
bahwa Al-Quran dan hadis itu insya Allah akan menjadi perubahan yang menjadikan landasan perubahan bagi generasi kita ke depan. Ya. Dan juga memang kita penting sekali di Kota Bekasi ini bagaimana memberikan himbauan dan juga mungkin dari para dosen-dosen juga di perguruan tinggi dan sekolah-sekolah tinggi di Kota Bekasi ini coba dihimbau mahasiswa kita untuk senang membaca Al-Quran, jangan cuman rajin membaca gadget itu bisa berjam-jam, baca WA juga bisa berjam-jam, tapi baca Al-Quran tidak ada sama sekali. Even setengah jam aja itu insya Allah mendapatkan berkahan tersendiri buat kita semua. Baik, closing statement ya. Apa yang diharapkan dari kegiatan Bekasi Mengaji untuk jilid kedua ini? Silakan Pak Dino. Ya, terima kasih Pak Wan. Kita ingin dari Bekasi Mengaji 2 ini ya, dari para jemaah nanti pada orang tua, jangan sampai sebagai umat muslim ini jangan pernah jauh dari Al-Quran. Kalau bisa kita berharap dengan adanya Bekasi Mengaji yang luar biasa dari gagasan dari Ketua ISMI ini. Jadi setiap rumah itu benar-benar melahirkan anak-anak yang soleh dan solehah. Jadi dari Bekasi Mengaji ini setiap rumah itu kalau dapat kita berharap itu anak-anak bisa menjadi penghafal Al-Quran. Minimal satu RT ada satu penghafal Al-Quran. Kita berharap seperti itu. Jadi kalau di Kota Bekasi ini berapa banyak RT, jadi itu melahirkan satu hafizo ya kan, penghafal Al-Quran, menjadikan para hufaz nanti ya ke depannya. Jadi kita kalau kita lihat nanti Kota Bekasi ini benar-benar kembali kepada jati dirinya dan kota santri yang telah diperakasai oleh para pendahulu kita. Ini harapan kita. Mudah-mudahan Bekasi 2 ini, Bekasi Mengaji 2 ini tanggal 17 Maret besok menjelang Ramadan, mudah-mudahan sukses. Jadi kita sebagai umat muslim sadar dengan kondisi keadaan negara kita dan kondisi bangsa ini. Jadi mudah-mudahan insya Allah BWA siap support selalu. Amin. Baik, selanjutnya statement, closing statement. Ya, jadi kalau ada pengusaha itu masuk surga itu karena sedekahnya. Amin. Kalau ustadz masuk surga itu karena dakwahnya. Dan juga kalau penghafal Al-Quran itu masuk surga karena hafalannya. Mudah-mudahan Kota Bekasi ini menjadi kota yang masyarakatnya dapat memahami, mempelajari dan melaksanakan mengaplikasikan Al-Quran dan hadis sesuai apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, agar Kota Bekasi ini menjadi kota yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Amin. Semoga kita semua menjadi golongan orang-orang yang beruntung, insya Allah. Amin. Terima kasih. Oke, jazakallah para tamu kita yang luar biasa, Bapak Faisal sebagai Ketua ISMI Orda Kota Bekasi, sekaligus juga sebagai panitia pelaksana ya Bekasi Mengaji jilid 1 dan jilid 2, dan juga Bapak Haji Dinulis Hasan sebagai staf BWA Badan Wakaf Al-Quran Pusat, dan sekaligus juga beliau sebagai panitia dan prakarsa ya. Berdua ini sebagai prakarsa, luar biasa. Kita kedatangan tamu sebagai prakarsa menjembatani ya, masyarakat kita cinta Al-Quran. Ya. Baik, pemirsa Backstory yang kami hormati dan kami cintai, mudah-mudahan acara Bekasi Mengaji jilid 2 yang akan diselenggarakan tanggal 17 Maret ini tahun 2023 hari Jumat. Iya. Kita sholat asar berjamaah. Baik, berarti bada asar, sholat berjamaah di Masjid Islamic Center ya sampai maghrib ya. Itu di jalan sepanjang jalan protokol Ahmad. Iya, tapi bukan di jalannya, di pedestriannya. Iya, oke. Kita jangan mengganggu. Betul. Oke, baik. Kita akan rapi. Ya. Dengan temanya mewujudkan revolusi akhlak menuju Bekasi yang lebih baik. Ya, luar biasa. Baik pemirsa,
siapapun ya, kita ya yang merasa muslim ya, merasa beriman ya, dan juga ada waktu yang Allah berikan, yuk kita ramaikan, kita sukseskan acara Bekasi Mengaji Jilid 2 ini, sama-sama kita ramaikan, ajak teman, ajak saudara ya, ajak sahabat ya, ajak keluarga, kita ramaikan ya, kita siarkan ya acara ini dengan penuh kebahagiaan. Bagi kaum akademisi, para dosen ya, para rektor ya, kami mengajak ya, kerahkan mahasiswa yang muslim dan muslimat untuk mengikuti acara ini sebagai bentuk kebahagiaan kita menyambut bulan suci Ramadan, dan mudah-mudahan dengan wasilah ini Allah Subhanahu wa taala juga ridho kita memasuki bulan Ramadan tahun ini dan menjadi bulan Ramadan terbaik di dalam hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Izin silakan. Karena juga kita juga melibatkan Yayasan Syiar Islam yang begitu sangat antusias membantu kita juga, Ya. kawan. Oh iya, ya. Jadi Baik. Syiar Islam ini memang pasukan emak-emak kita nih yang mempersiapkan logistik kita. Oh iya, Nanti pimpinan dari Bunda Garlia, beliau insya Allah akan menyiapkan logistik kita ini. Baik, dari baik. mulai snacknya, kemudian dari nasi kotaknya juga. Baik. Itu nanti baik. pasukan emak-emak dari Yayasan baik, Bakti Syiar Islam. Baik. Luar biasa ini di dalam apa namanya, ini ada apa namanya penggerak utama ya. Ada IJMI, ada Yayasan Nurul Islam Kiai Nur Ali, Yayasan Bakti Syiar Islam, BWA, dan juga nanti akan banyak lagi ya logo-logo yang lain. Salah satunya adalah dari Bu Hajah Neneng. Ya, betul. Beliau adalah ketua yayasan. Ya. Dan juga beliau adalah Amal Bakti. Ya. Sekretaris Dewan Pakar IJMI. Oh iya betul, beliau juga sekretaris Dewan Pakar IJMI Orda Kota Bekasi. Dan kebetulan hari ini rencananya mau bergabung, tapi qadarullah beliau ada kegiatan yang tidak bisa dipisahkan. Tapi insya Allah kita akan membuat acara yang lanjutan, ya mensiarkan yang menggunakan podcast dari Backstory ya, yang diinisiasi oleh teman-teman Politeknik Bakti Kartini. Ya, ada Pak Pebi ya, dan teman-teman ya. Terima kasih banyak nih sudah mensupport ya. Dan perlu kami sampaikan Pak Ketua bahwa Politeknik Bakti Kartini ini ada 4 program studi. Ya, program studi logistik ya. Lalu program studi teknologi rekayasa multimedia. Lalu ada manajemen rumah sakit. Dan terakhir adalah farmasi. Ya, farmasi. Jadi ada 4 program studi. Dan insya Allah dalam waktu dekat ya semuanya akan terus meningkatkan akreditasi. Ya. Jadi salam hangat dari Ibu Yayasan Bu Neneng buat Pak Faisal ya, buat Pak Dinul. Ya, dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada yang tambahan? Cukup. Oke. Baik pemirsa Black Story, demikian cakapan kita dengan tamu-tamu yang luar biasa ya, Pak Faisal sebagai Ketua IJMI Orda Kota Bekasi dan Pak Dinul Hasan juga dari BWA Pusat. Mudah-mudahan acara ini bisa bermanfaat dan bisa memberikan informasi kepada masyarakat secara seluas-luasnya. Saya Wawan Darmawansa dalam hal ini sebagai host ya, dan juga mewakili dari teman-teman akademisi dari Asosiasi Dosen Indonesia serta dari teman-teman manajemen dari Politeknik Bakti Kartini mengucapkan banyak terima kasih. Sampai ketemu di channel yang selanjutnya dengan tema-tema yang menarik. Kami menunggu peran serta aktif dari rekan-rekan Backstory juga dari bapak-bapak sekalian. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.